Saudara, warga di kawasan Batu Ceper, Tangerang, Banten mencium aroma tak sedap dari dalam gorong-gorong pada 22 April lalu. Aroma tak sedap tersebut muncul dari sebuah bungkusan karung dan ternyata di dalamnya terdapat jasad manusia. Hal ini pun menggegerkan warga sekitar. Korban ditemukan dengan sejumlah luka di tubuhnya dan tanpa ada identitas diri. Apa yang sebenarnya terjadi pada korban yang diduga tewas karena dibunuh? Selasa pagi lalu, warga dikejutkan dengan penemuan jasad pria di dalam karung di selokan di Jalan Dan Mogot, KM 21 Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Pada jasad pria tanpa identitas tersebut, diperkirakan berusia 20 hingga 30 tahun. Terdapat luka di sekujur tubuh korban dan diduga meninggal karena tindak kejahatan. Warga kemudian melaporkan penemuan jasad tersebut ke Polsek Batu Ceper. Mayat adalah seorang laki-laki. Namun saat ini identitasnya belum diketahui, saat ini masih Mr. X. Dan dari hasil pemeriksaan keluar tadi bahwa ada kekerasan ya pada kepala termasuk bagian tangan. Tentunya ini saat ini ada dugaan adanya peristiwa pidana terhadap orang tersebut. Selang 1 hari, Subnit Jatantras Polda Metro Jaya meringkus pelaku. Pelaku ditangkap di sebuah rumah di Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang pada Rabu sore. Dari hasil pemeriksaan sementara, sebelum membunuh korban, pelaku sempat cekcok dengan korban. Korban bernama Al-Bashar datang dari Lampung Selatan, hendak kembali bekerja di sebuah konveksi. Korban pernah bekerja di tempat yang sama pada tahun 2021 lalu. Pelaku dan korban diketahui merupakan rekan kerja di salah satu konveksi di kawasan Jakarta Selatan. Dan selama bekerja, pelaku dan korban tinggal bersama di mes yang disediakan pemilik konveksi. Terlihat sepele, namun faktanya niat jahat Ragil alias Nana membunuh pelaku karena merasa tersinggung diacuhkan korban saat mengobrol. Selain itu, pelaku juga berniat mencuri motor korban karena terdesak urusan ekonomi. Bercampur sakit hati, pelaku menganiaya korban di tempat mereka bekerja hingga korban tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya. Jasad korban dibungkus plastik dan dimasukkan ke karung, lalu dibawa menggunakan sepeda motor milik korban. Polisi telah mengamankan CCTV yang merekam pelaku. Dalam rekaman tersebut, pelaku terlihat membawa jenazah korban dalam karung menggunakan motor biru yang diketahui milik korban. Tersangka tertangkap CCTV Polda Metro Jaya dalam perjalanan membuang jenazah usai membunuh korban di sebuah pabrik konveksi, tempat kerja mereka di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Jenazah kemudian ditemukan di sebuah got di Jalan Dan Mogot, Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Selain sakit hati, pelaku Nana alias Ragil juga berniat mencuri motor milik korban. Pelaku mengaku niat tersebut muncul karena terdesak urusan ekonomi. Terbukti, usai korban tak berdaya, pelaku mengambil kunci motor milik korban di tas milik korban yang disimpan di mes tempat mereka bekerja. Pelaku juga mengambil ponsel, STNK, dan BPKB motor milik korban. Usai membuang korban ke selokan, pelaku hendak menjual motor curiannya itu ke temannya di Panunggangan Utara, Pinang, Kota Tangerang. Tersangka merasa tersinggung karena korban merasa acuh ataupun mengacuhkan obrolan daripada tersangka. Kemudian sekira pukul 15.00 karena tersangka merasa kesal ataupun emosi, dan juga karena tersangka dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, maka muncul niat daripada tersangka untuk memiliki
motor milik korban yang diparkir di halaman Hera Bordir atau korban pembunuhan yang jasadnya dimasukkan dalam karung di Tangerang tiba di rumah duka di Desa Sukabanjar, Lampung Selatan. Kedatangan jenazah Al-Bashar pada Kamis malam disambut isak tangis keluarga. Pihak keluarga diperbolehkan untuk melihat kondisi tubuh korban. Setelah sempat dibawa masuk ke dalam rumah, jenazah korban langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Duka mendalam sangat dirasakan keluarga. Mereka tak menyangka korban yang baru berangkat kerja ke Jakarta kini harus meninggalkan mereka selamanya. Al-Bashar, warga Lampung yang jasadnya ditemukan terbungkus karung, baru 2 hari berangkat ke Jakarta. Korban berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Saat bekerja di hari pertama, korban sempat menghubungi kakaknya dan bilang bahwa dirinya telah bekerja di sebuah konveksi. Keluarga korban menuturkan, korban berangkat ke Jakarta setelah dihubungi seseorang dan hingga kini keluarga tidak mengetahui orang tersebut. Ya, Bang, nggak banyak bicara enggak. Kalau kurasa itu tidak mungkin, Bang, kalau membuat orang sakit hati ya. Ya mungkin kalau yang di luar sana itu ya nggak tahu akunya. Kalau bisa mah dihukum seumur hidup juga belum bisa, Bang, membalas ini sakit yang dirasain abang saya di caranya dengan begitu, cara dia membunuh, masukin karung dan dibuang di got itu nggak setimpal kalau segitu. Walaupun di seumur hidup juga belum bisa dia membayarnya semua kayak gitu. Walaupun 15 tahun juga nggak bisa, 14 tahun maunya seberat-beratnya lah. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menilai pembunuhan dilakukan pelaku terhadap korban dilakukan dengan kondisi kejiwaan yang sehat. Pelaku memilih tempat membuang korban menggunakan sepeda motor korban menjadi indikator bahwa pelaku dalam kondisi yang sehat. Adrianus menduga pembunuhan dilakukan pelaku secara terencana. Karung misalnya, nah jangan-jangan karung juga adalah sesuatu yang memang disediakan secara khusus oleh si pembunuh. Pada saat itu lalu kemudian dimensi perencanaan masuk. Demikian juga ketika yang bersangkutan itu memasukkan korban ke karung dan kemudian membawanya dengan sepeda motor, itu juga saya kira bagian dari perencanaan tuh ya. Jadi agar kemudian orang tidak curiga, maka kemudian ya masukkan korban ke bawah motor dan dia jalankan, itu juga bagian dari perencanaannya. Dengan kata lain, maka kalau kemudian dalam hal ini kepolisian, kejaksaan mengenakan ya pasal-pasal pembunuhan berencana, itu saya kira bisa diterima. Apakah kasus pembunuhan ini dilakukan secara spontan atau sudah direncanakan? Kasus pembunuhan yang dulu dianggap sebagai fenomena luar biasa kini menjadi isu yang semakin sering terdengar. Pembunuhan kerap dipicu oleh faktor-faktor kompleks. Salah satunya adalah masalah ekonomi dan diperburuk oleh emosi negatif seperti sakit hati. Pembunuhan adalah tindakan kejahatan yang serius dan tidak dapat dibenarkan, terlepas dari motivasi di baliknya. Semoga pelaku mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya menghabisi nyawa korban.